Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'da. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan taufik yang Allah berikan kepada kita semua sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kembali kita bisa berkumpul kembali dalam majlis tadabbur Al-Qur'an yang penuh dengan keberkahan dan rahmat ini. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah curahkan senantiasa kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, pagi ini kita akan lanjutkan tadabbur Al-Quran kita surah Hud, dimulai dari ayat 13 sampai ayat 19. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita lihat di akhir tadabbur kita kemarin, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Fala'allaka tarikun ba'dha ma yuha ilaika." Maka boleh jadi, kata Allah, boleh jadi atau barangkali engkau wahai Muhammad tarikun akan meninggalkan sebagian ma yuha ilaika dari apa-apa yang diwahyukan kepada engkau, yaitu Al-Qur'anul Karim, wadha'ikun bihi sadruk, dan menjadi sempit dengannya dadamu wahai Muhammad. Ya, apa yang menyebabkan Nabi dikatakan oleh Allah barangkali Nabi akan meninggalkan dakwahnya dan menjadi sempit dadanya, ya, menjadi eh, menjadi marah, menjadi sedih barangkali, ya, disebabkan ayyaqulu laula unzila alaihi kanzun, ya, disebabkan mereka berkata, orang-orang musyrik tersebut, mengapa tidak diturunkan saja ke atasnya Muhammad tersebut sebuah kanzun, ya, perbendaharaan, ya, sebuah harta karun, harta yang banyak. Au jaa ma'ahu malak, atau datang bersamanya seorang malaikat. Jadi mereka tidak mau hanya sekedar mendengarkan Al-Qur'an, ayat-ayat begitu saja. Mereka maunya seorang nabi itu seperti nabi-nabi terdahulu yang datang membawa mukjizat di tangannya, ya, seperti Nabi Sulaiman, seperti Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Nah, di sini mereka meminta kenapa Muhammad ini tidak datang saja dengan membawa kanzun, ya, peti yang berisi emas, perak, intan, permata, au jaa ma'ahu malak, atau paling tidak datang bersama seorang malaikat yang mendampinginya, bukan manusia, ya, malaikat. Maka kata Allah di sini, barangkali kalau seandainya mereka berkata demikian, maka engkau akan ada kemungkinan meninggalkan dakwah ini wahai Muhammad dan merasa sempit, ya, dengannya dadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, innama anta nadhir. Maka jangan sampai itu terjadi, ya. Jangan sampai itu terjadi, dalam arti jangan sampai meskipun mereka mengatakan kenapa tidak diturunkan saja kepada Muhammad kanzul atau datang bersamanya malaikat, ya. Meskipun mereka mengatakan demikian, maka jangan sampai engkau berhenti daripada berdakwah, ya, atau meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepada engkau dan kemudian engkau terus berada dalam kesedihan atau kemarahan. Maka kata Allah, innama anta nadhir. Sesungguhnya engkau itu hanyalah seorang pemberi peringatan, ya, bukan orang yang menjamin dan memastikan orang yang didakwah itu mendapatkan hidayah. Jadi Nabi itu hanya sifatnya adalah muballigh, tabligh, menyampaikan saja. Jadi apapun yang reaksi mereka, jadi tidak perlu ambil pusing begitu. Ya, mereka terima, nggak terima, terima, alhamdulillah, tidak terima, maka hidayah petunjuk itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau tidak perlu merasa sedih, ya, atau bahkan mungkin punya niat di dalam hati untuk tidak lagi melanjutkan berdakwah karena barangkali sakit hati, tersinggung, sedih, misalnya begitu, ya.
Maka jangan sampai demikian, karena engkau hanya seorang pemberi peringatan, bukan menentukan hasil. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Dan Allah itu atas segala sesuatu akan menjadi penjaga. Allah yang punya kuasa, bertanggung jawab atas apapun yang akan terjadi pada hamba-hambanya. Beriman, ingkar, kufur, mendustai, membohongi, ya. Tidak usah dipikirkan karena Allah lah yang akan menjadi pemelihara. Allah yang menjadi penjaga, penolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan am yaquluna iftarahu, ya. Bahkan kalau seandainya mereka mengatakan am yaquluna iftarahu, bahkan kalau mereka mengatakan iftarahu, dia si Muhammad itu hanya membuat-buatnya, nya itu kembali kepada Al-Qur'an. Jadi mereka, kalaupun mereka sampai mengatakan eh, Al-Quran itu hanyalah karangannya Muhammad saja, dibuat-buat dengan tangannya begitu. Maka jika demikian yang mereka katakan, maka kata Allah, Qul fa'tu bi asyri suwarim mislih. Katakanlah kepada mereka, maka datangkanlah dengan 10 surat-surat dari yang semisalnya. Muftarayat, yang dibuat-buat oleh tangan kalian, khayalan kalian, pikiran kalian, ya. Jadi kata Allah, kalau seandainya mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran yang engkau bawa ini Muhammad, yang merupakan wahyu dari Allah kepadamu, mereka katakan itu hanyalah sesuatu yang dikarang, dibuat-buat oleh engkau saja, wahai Muhammad, maka ucapkan kepada mereka, wahai orang-orang musyrik, cobalah datangkan, cobalah buat, cobalah hadirkan dengan 10 surat saja. Tidak usah 20 surat, ya, tidak usah 30, 50, apalagi 114 surat. Seperti lengkapnya Al-Quran yang Allah turunkan sebanyak 114 surat. Allah minta coba tantang mereka untuk membuat semisal Al-Quran ini dengan 10 surat saja. Boleh pilih yang pendek-pendek, nggak masalah. Ya, mungkin satu surat hanya 3 ayat, ya nggak masalah gitu kata Allah. Muftarayat, yang dibuat-buat, yang dikarang dengan imajinasi mereka, kemampuan mereka, kehebatan mereka dalam sastra dan seterusnya. Bahkan kata Allah, wad'u man istata'tum min dunillah. Bahkan seru, siapa yang kalian sanggup untuk seru daripada selain Allah. Ya, seru siapapun, manusia, jin, setan, genderuwo, siapapun engkau ingin minta bantuan untuk supaya membantu kalian membuat 10 surat tersebut, serulah mereka, undang mereka, ajak mereka berkongsi, bekerja sama, ya, eh, untuk membuat 10 surat ini. Yang penting Allah jangan diajak begitu, ya, karena kan menantangnya dengan Allah, ya, artinya yang akan ditantang adalah Allah, berarti yang sekutu-sekutu, teman-teman kongsi yang akan diundang tentu selain Allah, ya. Manusiakah namanya, rajakah, menterikah, ya, presiden, apalagi jin, bahkan setan, iblis. Yang penting Allah jangan diajak itu. Karena kan akan menantang Allah dalam mendatangkan 10 surat yang semisal dengan yang Allah turunkan. Maka kata Allah, seru mereka atau minta mereka membuat 10 surat dan katakan kepada mereka, silahkan seru, panggil orang-orang yang kalian mampu untuk panggil selain daripada Allah, in kuntum shadiqin. Kalau kalian benar-benar jujur atau benar kalian dengan perkataan kalian yang tadi mengatakan Al-Quran itu sesungguhnya hanyalah karangan Muhammad, hanyalah dibuat-buat oleh Muhammad. Kalau benar kalian mengatakan demikian, ayo sekarang kita bertanding, kalian bawa 10 surat ke sini, maka kita gandengkan nanti, kita bandingkan nanti dengan Al-Qur'anul Karim, ya. Lalu kata Allah di ayat selanjutnya, fa illam yastajibu lakum. Maka jika mereka tidak memperkenankan atau tidak mengabulkan atau tidak memenuhi kepada engkau untuk tantangan tersebut, yaitu ketika orang-orang musyrik yang ditantang untuk menampilkan atau membawa 10 surat yang semisal dengan Al-Quran, itu tidak mengabulkan, tidak menyambut tantangan tersebut, ya, tidak menunaikannya, dan itu memang begitulah faktanya, ya. Mereka memang tidak tidak berhasil akhirnya mendatangkan memenuhi tantangan tersebut. Bahkan jangankan 10 surat, di ayat yang lain satu surat pun Allah turunkan tantangannya. Kalau 10 surat mungkin terlalu berat gitu, ya. Oke, sekarang diturunkan satu surat
Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithlih. Fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau seandainya kalian merasa ragu dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepadaku, maka datangkanlah, buatlah dengan satu surat saja, ya. Namun mereka tidak sanggup juga. Maka jika demikian adanya, mereka tidak memperkenankan permintaan engkau wahai Muhammad, maka fa'lamu, ya. Fa'lamu, ketahuilah, annama unzila bi'ilmillah. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan hanyalah dengan ilmunya Allah, dengan izinnya Allah, ya, dengan kuasanya Allah, betul-betul dari Allah, ya. Makanya kalian nggak bisa menandingi Al-Quran karena memang Al-Quran itu adalah kalamullah, ya, perkataan Allah, perkataan Tuhan semesta alam yang maha dahsyat, maha agung, maha kuat, ya, sehingga mustahil kalian bisa membuat atau menandingi semisal Al-Quran tersebut walau hanya dengan 10 surat saja. Fa'lamu annama unzila bi'ilmillah. Ketahuilah oleh kalian wahai orang-orang musyrik, ketika kalian tidak mampu menjawab tantangan ini, ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmunya Allah, dengan izinnya Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan keagungan dan kehebatan dan kedahsyatan Allah dan seterusnya, dengan ilmunya Allah yang mengandung hikmah, ya, mengandung ajaran, mengandung nilai-nilai, mengandung obat, apalagi mengandung hidayah, petunjuk, karena memang dia ilmu Allah yang tertuang di situ dalam Al-Quran ini, ya. Ya, jadi ketahuilah bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwasanya la ilaha illahu wa alla ilaha illahu, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, fahal antum muslimun? Maka apakah kalian mau menjadi orang yang beriman? Sudah ditantang, ya, tapi tidak sanggup menantang, disuruh mengundang, mendatangkan seluruh yang bisa diundang di atas dunia ini selain Allah untuk meminta bantuan, bermitra, berkongsi untuk membuat 10 surat Al-Quran itu saja, ya. Maka kalau itu tidak bisa dilakukan, ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, yaitu zat Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia. Maka oleh karena itu, apakah kalian mau beriman kepada Allah? Wahal antum muslimun. Ya, tapi faktanya mereka tetap tidak beriman, Bapak dan Ibu, ya. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Ya, intinya mereka memang tidak beriman, ya. Mereka memilih kekufuran, kemusyrikan dan seterusnya. Meskipun telah sedemikian rupa didatangkan hujjah, ya, mukjizat, ya. Dan Al-Qur'an itu kan sama dengan mukjizat-mukjizat yang lain. Mukjizat itu pengertiannya sesuatu yang melemahkan, sesuatu yang tidak bisa ditiru, didatangkan dengan hal yang serupa oleh orang lain. Maka begitu juga halnya dengan Al-Quran. Meskipun dia hanya kumpulan kata-kata, susunan kalimat-kalimat, tetapi bukankah telah ditantang segenap manusia, ya, dari dulu sampai hari ini dan sampai hari kiamat untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran ini. Namun Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada satupun manusia yang sanggup menandinginya. Pernah dulu kita dengar, ya, ada cerita salah seorang orang kafir atau munafik yang mencoba-coba membuat satu surat Al-Quran, ya. Surat namanya surat gajah. Ada lagi surat lain yang lain bernama surat kodok, begitu, ya. Yang saya ingat surat gajah bunyinya begini. Al-fil wa ma adraka mal fil, ya. Lahu dhailun tawil wa khurtu lahu dhailun qasir wa khurtumun tawil. Ya, gajah. Tahukah kamu apa itu gajah? Ya. Gajah itu adalah binatang yang memiliki ekor yang pendek dan belalai yang panjang. Nah, itu mereka dakwakan sebagai sesuatu yang semisal dengan Al-Quran. Ya. Padahal kalau kita dengarkan bunyinya, ya bunyinya memang mirip Al-Quran gitu, ya. Ujungnya sama, al-fil, wa mal fil, wa ma adraka mal fil, lahu dhailun qasir, wa khurtumun tawil. Ya, tetapi kalau kita artikan Bapak dan Ibu, sungguh membuat kita ketawa, ya.
Seperti nyanyian yang dikarang untuk anak TK. Gajah, apa itu gajah? Gajah adalah binatang yang ekornya pendek dan belalainya panjang. Nggak ada sedikit pun makna di dalamnya. Nggak ada hikmah. Nggak ada ilmu pengetahuan. Tidak ada hidayah. Tidak ada nilai. Ya, nah itulah bukti kemukjizatan Al-Quran ini. Jadi Al-Quran ini Bapak dan Ibu adalah mukjizat yang paling besar yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Mengalahkan semua mukjizat-mukjizat yang pernah ada sebelumnya. Karena kalau mukjizat-mukjizat seperti mukjizatnya Nabi Musa, Nabi Sulaiman, dan nabi-nabi yang lainnya, itu hanya berlaku pada hari itu saja. Sedangkan Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad ini terus abadi kekal sampai hari kiamat terjadi. Ya, karena dia adalah kalamullah. Kemudian di ayat yang ini Allah mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya." Maka barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, meskipun telah didakwahi, ya, diseru, minta bukti diberikan bukti, minta mukjizat diberikan mukjizat, namun tetap memilih dunia, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mementingkan akhirat, tidak takut bahkan tidak percaya dengan kehidupan akhirat, ya. Dia hanya memikirkan dunia saja. Maka barang siapa yang menghendaki kehidupan di dunia ini saja, wazinataha, dan segala perhiasannya, kata Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum. Kami akan cukupkan kepada mereka amal-amal dunia mereka tersebut. Ya, fiha, di dunia tersebut. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan sama sekali. Jadi Bapak Ibu dalam memahami ayat ini ya bisa dengan dua hal ya. Yang pertama, bagi orang-orang yang mencari dunia, yang memang dunia itu yang menjadi tujuannya, maka dia akan diberikan dunia tersebut ya. Allah akan mudahkan, Allah akan lapangkan jalan dia untuk mendapatkan dunia itu ya. Ketika dia bekerja mencari dunia dan dia tidak perlu dengan akhirat, Allah bukakan pintu-pintu dunia itu untuk dia. Nah, itu pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua mengatakan, barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, kebajikan, ya, dan dia tidak mengharapkan dari kebajikan itu hanya sekedar sesuatu yang bersifat dunia, ya. Pujiankah namanya, ya, pertolongan mungkin nanti dari orang lain, maslahat agar dipilih, begitu pilkada dan lain sebagainya. Tidak ada sedikit pun mengharap wajahnya Allah Subhanahu wa taala, maka kepada orang-orang yang berbuat baik tersebut ya, meskipun tidak karena Allah dan tidak mengharap kehidupan akhirat, tetap Allah balas perbuatan baik mereka tersebut. Tapi di dunia, makanya dalam penjelasan ayat ini Allah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang berbuat baik di dunia ini dibalas oleh Allah. Ya, itu salah satu bentuk keadilan Allah, dibalas oleh Allah dengan bertambahnya rezekinya, ya, selamatnya keluarganya, sukses kehidupannya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi itulah bentuk keadilan Allah. Allah pun membalas kebaikan orang-orang kafir, tapi di dunia Allah berikan semuanya. Begitu nanti mereka meninggal, maka tertutuplah semua kebaikan itu untuk mereka dan dosa-dosa mereka yang begitu banyak itu akan dihisap secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang beriman, ya. Orang-orang beriman, kebaikan mereka ditunda oleh Allah untuk membalas pahalanya, ya. Meskipun sebagian ada yang Allah dulukan balasannya di dunia, tapi yang paling utama nanti di akhirat. Sedangkan dosa-dosa orang mukmin, ya, dengan segala kebaikan yang dia lakukan dihapus oleh Allah di dunia ini, ya. Selagi mungkin dihapus, dihapus oleh Allah. Selagi ada perbuatan amal soleh yang dia lakukan, dihapus oleh Allah kesalahannya, sehingga dia menjumpai Allah, tidak ada kesalahan yang dia bawa, tinggal dia menemui atau menjemput dan mengambil balasan amal soleh yang dia lakukan nanti di dunia dan akan diambil nanti di akhirat. Masya Allah ya, begitu mulianya Allah, begitu Allah menyayangi umat Islam. Makanya Allah itu bersifat Rahman, Allah menyayangi semua makhluknya, ya, tanpa terkecuali. Yang kafir, yang musyrik, yang fasik, yang asi, semua disayang oleh Allah, diberikan kepada mereka rezekinya di dunia, ya. Bahkan ada yang dilebihkan malah. Ya, tetapi sifat Allah yang kedua yaitu Rahim. Kalau tadi Ar-Rahman, ya, diberikan kepada semua makhluk. Tetapi Ar-Rahim hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Hanya
diberikan Ar-Rahim ini kepada orang-orang yang beriman kelak nanti di akhirat. Maka ayat ini menjelaskan barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan cukupkan untuk mereka ya balasan-balasan pekerjaan mereka tersebut di dunia. Allah akan berikan kepada mereka ganjaran atau balasan yang baik juga ya untuk membalas perbuatan baik mereka. Karena kita lihat banyak juga orang-orang kafir itu yang bagus budi pekertinya ya, tinggi empatinya kepada manusia ya, seperti orang-orang Jepang misalkan. Mereka itu Masya Allah katanya santun-santun sekali ya, mulia sekali sikapnya, menyayangi sesama makhluk ya. Kita lihat orang-orang Eropa juga begitu ya. Kucing yang kejepit di apa namanya di got, yang kecebur di sungai diselamatkan oleh mereka dengan sedemikian rupa ya. Tapi sayang begitu mereka melihat manusia di Palestina yang dibantai setiap hari, mereka diam saja. Ya, ini kontradiktif sebetulnya ya. Kalau memang mereka punya belas kasihan yang tulus, yang sejati, mereka pun tidak akan tinggal diam melihat ada manusia, ya, manusia gitu loh. Ya, dan sebagian mereka juga bukan orang Islam kan, yang terbunuh di Palestina itu juga bukan semua orang Islam. Ada orang-orang Kristiani juga bahkan. Tapi mereka diam saja, ya. Giliran kucing, tikus, binatang-binatang yang eh, sesungguhnya ya eh, hanyalah seekor binatang ya, meskipun kita dalam Islam juga memang wajib hukumnya mengasihi binatang, namun mereka berlebihan dalam hal tersebut ya. Mereka berlebihan ya karena kontradiktif. Binatang dikasihi, disayangi, tetapi giliran manusia dicuekin begitu saja. Maka kepada orang-orang seperti ini Allah cukupkan, Allah sempurnakan, Allah berikan kepada mereka ganjaran pahala atas kebaikan mereka di dunia, wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan oleh Allah sama sekali. Tapi di dunia ya. Lalu kata Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada bagi mereka nanti di akhirat kecuali siksaan api neraka. Di dunia sudah diambil semuanya ganjaran pahalanya ya. Makanya ketika saya membaca tafsir daripada ayat ini Bapak dan Ibu dalam tafsir At-Tabari, di situ kita dihantarkan kepada sebuah riwayat ya yang disampaikan oleh Abu Hurairah yang menakutkan sekali sesungguhnya ayat ini ya, mengatakan bahwasanya orang-orang yang pertama nanti akan masuk ke dalam neraka itu ada tiga golongan. Yang paling pertama yang akan masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ahlul Quran. Para alimul Quran, qari'ul Quran, orang yang alim dalam Al-Quran dan qari ya. Para qari, para huffaz, para ulama Al-Quran yang mereka mengetahui Al-Quran, mereka membaca Al-Quran ya. Kemudian ketika di akhirat ada tiga golongan ya. Golongan yang pertama, golongan ahlul Quran ini. Orang yang mahir baca Al-Quran, bersenandung, Masya Allah suaranya dilagu-lagukan, dibikin seindah mungkin. Tapi ternyata ketika nanti di akhirat, ya, eh, di, 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 ditanya oleh Allah, bukankah telah diturunkan kepada engkau Al-Quran? Ya, apa yang engkau perbuat dengannya? Dia mengatakan, ya Allah, saya telah membacanya di dunia dulu dengan banyak sekali dan seksama. Lalu apa kata Allah? Kadzabta, engkau bohong, kata Allah. Sesungguhnya engkau dulu di dunia membaca Al-Quran itu hanya untuk supaya engkau dikatakan oleh orang banyak, engkau seorang qari, ya, seorang yang ahli dalam baca Al-Quran, bukan mengharap wajah Allah. Nah, ini hubungannya dengan ayat ini Bapak dan Ibu ya. Maka kemudian akhirnya malaikat pun diminta untuk menyeret orang tersebut yang notabene di dunia terlihat adalah ahli Al-Quran, mahir dalam baca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, Masya Allah. Yang kedua, yaitu orang yang gemar bersedekah. Ya, banyak hartanya dulu di dunia, diberikan oleh Allah harta yang banyak. Allah bertanya kepada dia, wahai hambaku, apa dulu yang telah kau dapatkan di dunia? Dia mengatakan, saya telah diberikan karunia, ya Allah, engkau berikan aku karunia. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap karunia tersebut? Dia mengatakan, saya telah berinfak, bersedekah, berwakaf, ini, itu. Lalu kata Allah, kadzabta, kamu bohong, kata Allah. Sesungguhnya yang kamu lakukan dulu dunia itu, bagi-bagi sembako kah, ngasih duit, ya, lebaran, ngundang orang ke rumah, segala macam, tujuannya hanya karena ria saja. Ya,
mengharap dikatakan orang, oh si anu itu dermawan, oh si anu itu sosialnya tinggi, oh si anu itu orang baik dan seterusnya. Tidak mengharapkan sama sekali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya juga dipanggil malaikat seret orang ini ke dalam neraka. Dan yang ketiga, seseorang yang dulu di dunia dengan gagah perkasa selalu ikut dalam perang, ya. Bahkan kalau tidak salah sampai dikatakan mati syahid, ya, dalam peperangan. Ketika dia dijumpai oleh Allah ditanya apa yang kau dulu perbuat di dunia, dia ceritakan, ya, saya dulu berjuang untuk agamamu ya Allah, ya, tidak kenal takut dan sampai mati syahid. Lalu Allah pun mengatakan kadzabta, kamu bohong kata Allah. Kamu berperang hanya supaya untuk dikatakan oleh orang banyak kamu seorang ksatria pemberani. Jadi Bapak dan Ibu, ya, meskipun banyak kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan ini, maka hati-hati ya, kita lihat kembali apa yang mendasari kita melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Adakah niatnya lillahi ta'ala? Ya, adakah niatnya lillahi ta'ala? Atau jangan-jangan karena yang lain? Atau mungkin bercampur. Ada sedikit niatnya karena Allah Ta'ala, tahu benar mengharap pahala, ya, mengharap ridho Allah, tapi juga numpang di situ sekaligus niat supaya dipuji orang, ya, supaya nanti bisa kalau suatu saat nyalek dipilih, ya, karena udah menanam padi dari hari ini dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti ini sama saja, ya, bukanlah termasuk orang-orang yang beribadah, beramal untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat nanti kecuali neraka saja. Neraka balasannya. Wahabita ma sana'u, dan lenyaplah, gugurlah, hilanglah semua yang dulu pernah mereka kerjakan di dunia. Ya, tentunya yang dimaksud hilang di sini yang baik-baik ya. Mereka dulu bantu orang miskin ya, mengeluarkan uang untuk membangun ini itu segala macam, tapi tidak pernah mengharap wajah Allah. Apakah karena memang musyrik dasarnya, ya, karena kafir dasarnya, atau mungkin bisa jadi dia orang mukmin juga, tapi atau orang muslim lah ya, tetapi tidak mengharapkan pahala dari Allah ketika melakukan apa yang mereka kerjakan tersebut. Ulaikan wahabita ma sana'u, dan lenyaplah apa-apa yang dulu mereka usahakan, mereka tidak mendapatkan pahalanya. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan batal, hapus ya, delete semua, terhapus semua apa-apa yang dulu pernah mereka kerjakan di dunia. Tidak ada mereka temukan sedikit pun catatan pahala Allah berikan untuk mereka. Karena di dunia sudah diberikan oleh Allah. Dan itulah keadilan Allah kan. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, "Afaman kana ala bayyinatin min rabbih." Ya, maka apakah orang yang dia itu berada di atas bayyinah, bukti nyata ya dari Tuhannya. Hujjah itu Al-Qur'anul Karim. Ya. Maka apakah orang yang dia berada di atas bukti nyata yang berasal dari Tuhannya, wa yatluhu syahidun minhu, dan dibaca bukti nyata tersebut oleh seorang saksi daripadanya, daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat maksudnya di sini ya. Jadi apakah orang yang berdiri di atas bukti yang nyata yaitu Al-Qur'anul Karim dari Tuhannya, dan kemudian Al-Qur'an tersebut dibaca oleh seorang saksi dari Allah Subhanahu wa taala, wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah, dan demikian juga sebelum Nabi Muhammad itu, wa min qablihi, sebelum kedatangan Nabi Muhammad tersebut, ada sebuah kitab ya yang dimiliki oleh Nabi Musa yang Allah turunkan menjadi imam, pedoman, dan juga menjadi rahmat. Ya, apakah itu yang tidakkah itu yang lebih baik begitu ya? Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengannya. Ya, jadi Nabi dan para syahid-syahidnya, dan juga nabi-nabi yang sebelumnya Nabi Musa alaihissalam, mereka itulah orang-orang yang beriman dengan bayyinah, beriman dengan wahyu yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakfur bihi minal ahzab, maka barang siapa yang kafir terhadap bayyinah tersebut, terhadap wahyu Allah Al-Qur'anul Karim, minal ahzab, dari orang-orang kafir, al-ahzab orang-orang kafir yang bersekutu-sekutu ya. Jadi di sini kumpulan orang-orang musyrik itu disebut dengan al-ahzab.
yaitu kelompok-kelompok. Mereka sekelompok-sekelompok ya, dari Bani Quraisy, Bani ini, Bani itu, Bani Qainuqa ya, dan segala macam bani yang ada di kalangan orang Arab waktu itu, yang mereka berkelompok-kelompok, dalam bahasa Arab disebut dengan Ahzab. Maka barang siapa yang ingkar dengan Al-Quran itu, dengan wahyu itu, dengan bayinah itu dari Al-Ahzab itu, kelompok-kelompok sekutu-sekutu yang terdiri dari orang musyrik tersebut, maka kata Allah, "Fannaru maw'iduhu." Maka neraka adalah tempat perjanjian mereka nanti. Ancaman yang disediakan bagi mereka adalah neraka ya. Tempat kembali mereka adalah neraka. Perjanjian mereka dengan Allah nanti di neraka. Maka oleh karena itu, fala taku fi miryatin minhu. Janganlah engkau oleh karena itu menjadi orang yang memiliki keraguan daripadanya. Ya, jadi jangan sampai engkau ragu wahai Muhammad, ya, eh, eh, terhadap Al-Quran ini. Innahul haqqu min rabbik, sesungguhnya dia Al-Quran itu adalah kebenaran dari Tuhanmu. Walakinna aktsaron nasi la yu'minun. Akan tetapi sayang, kebanyakan manusia tidak beriman, tidak mau beriman ya dengan Al-Quran tersebut. Kemudian di ayat yang selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba." Dan siapa yang lebih zalim ya dari kalangan manusia, min man iftara 'ala Allahi kadziba, daripada siapa yang lebih zalim lagi daripada orang yang mengada-ngada membuat-buat dusta atas Allah. Ya, orang-orang yang membuat dusta atas Allah. Artinya membuat sekutu-sekutu, membuat berhala-berhala, membuat aturan-aturan syariat yang tidak bersumber dari Allah, mereka halalkan yang haram, mereka haramkan yang halal. Maka kata Allah, siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat ketentuan seperti itu tadi dan mengatasnamakannya dengan Allah sebagai sebuah kedustaan atau kebohongan. Ya, tentu mereka lah orang yang paling zalim itu ya, orang-orang musyrik tersebut. Maka kata Allah, ulaika yu'raduna ala rabbihim. Mereka itu nanti di yaumil qiyamah akan digiring, dihadapkan kepada Tuhan mereka yang berbuat zalim dengan membuat kebohongan, kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yu'raduna ala rabbihim. Mereka itu nanti akan dihadapkan, digiring, dihadapkan kepada Tuhan mereka. Wa yaqulul ashhadu, dan pada hari itu para saksi-saksi akan berkata. Al-ashhad. Siapa para saksi-saksi di sini Bapak dan Ibu? Yang dimaksud di sini adalah para malaikat ya. Para malaikat-malaikat Allah yang menyaksikan mereka sepanjang hidup mereka. Kata mereka al-ashhad tersebut kepada Allah, haula illadzina kadzabu ala rabbihim. Itulah mereka inilah. Mereka inilah ya Allah. Orang-orang yang dulu mendustakan atas Tuhan mereka. Ya, jadi tidak ada kemungkinan untuk bersembunyi. Ada saksinya nanti yang akan membersamai ya, yang akan memberikan kesaksian di hadapan Allah terhadap orang-orang yang musyrik, yang kafir, ingkar tersebut. Mereka mengatakan, haula illadzina kadzabu ala rabbihim. Inilah mereka ya Allah, orang-orang yang dulu mendustakan engkau di dunia. Ya. Ala la'natullahi ala zalimin. Ketahuilah, setelah diberitahu oleh malaikat, dan tentunya Allah juga tahu ya, tidak mesti menunggu malaikat ngasih tahu. Tapi di sini hanya sebentuk ritual saja ya, atau seremonialnya begitu. Malaikat menyampaikan pemberitahuan. Lalu setelah itu disampaikan, maka dikumandangkanlah di sekeliling mereka seruan atau teriakan, ala la'natullahi ala zalimin. Ketahuilah, sesungguhnya laknat Allah, kutukan Allah. Ya, kalau bicara laknat ini Bapak dan Ibu, ya, kalau kita tahu apa itu artinya laknat, maka mengerikan sekali ya, ketika seseorang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu aslinya kan penyayang, pengasih, pengampun, pemurah. Tapi kalau sudah dilaknat, berarti tidak satu pun dari nama-nama Allah itu yang akan diberikan kepada dia, ya. Tidak ghafurnya, tidak rahimnya, tidak tawabnya, apalagi tidak karimnya, dan seterusnya, karena sudah berganti dengan laknatullah, nauzubillah ya. Ala la'natullahi ala zalimin. Ketahuilah sesungguhnya laknat Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim di sini Bapak dan Ibu? Ya.
secara umum ya zalim mungkin kita pahami orang yang berbuat jahat kepada orang lain. Ya, itu benar. Tapi sebelum itu ke sana kita harus lihat dulu Al-Qur'an di sini nih apa penjelasannya zalim. Nah, biasanya penjelasan ujung-ujung ayat ini dijelaskan di ayat berikutnya. Kata Allah, "Ala la'natullahi 'ala zalimin." Ketahuilah sesungguhnya laknat Allah kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim di sini? Dijelaskan di ayat berikutnya ya. Allah mengatakan, orang-orang yang zalim itu adalah alladzina yasudduna an sabilillah, yaitu orang-orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah, menutup jalan-jalan Allah, menghalangi orang untuk beriman kepada Allah. Ya, baik itu dengan sengaja menghalangi orang bisa sholat di masjid, ya seperti yang terjadi kita pernah dengar di India ya, di Burma, di Cina, orang-orang Islam dilarang berpuasa, ya, dilarang sholat. Nah, ini yang termasuk dengan yasudduna an sabilillah. Mereka menghalangi bahkan menghalangi orang untuk bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini orang zalim ya. Kemudian wa yabghunaha iwaja, dan kemudian mereka menghendaki jalan Allah itu bengkok ya. Mereka buat syubhat-syubhat ya, syubhat-syubhat propaganda negatif tentang Islam supaya orang a priori tidak suka ya, minder mungkin dengan Islam ini. Jadi segala macam upaya mereka lakukan supaya orang tidak eh, beragama Islam ini. Wahum bil akhirati hum kafirun ya. Dan mereka dengan akan datangnya hari akhirat, akan adanya nanti hari akhirat, hum kafirun. Mereka itu kafir, nggak percaya sama sekali. Jadi inilah yang dimaksud dengan orang yang zalim dalam ayat 18 tadi Bapak dan Ibu, yaitu orang-orang yang menghalang-halangi manusia daripada jalan Allah dan kemudian menghendaki agama Islam itu terlihat bengkok ya, tidak menarik ya, dibuat syubhat-syubhat yang palsu sehingga orang berpaling daripada Islam. Padahal faktanya Islam tidak demikian. Wahum bil akhirati hum kafirun, dan mereka juga tidak percaya dengan akan datangnya hari kiamat sehingga mereka berbuat seenaknya. Ya, mau sekarang zalim, mau sekarang bermaksiat, melakukan hawa nafsu semua, toh nanti juga nggak ada pertanggungjawaban. Ya, rugi dong kalau begitu. Kita hidup cuma sekali di dunia, tidak sempat berzina, tidak sempat minum tuak, khamar, tidak sempat menzalimi orang lain, ya, tidak sempat happy-happy, gembira, hura-hura. Sayang dong kalau begitu, karena nanti tidak ada lagi kehidupan setelah kehidupan kita ini, ya. Nah, itulah yang mereka rasakan. Mereka ingkar, tidak percaya dengan kedatangan atau terjadinya hari akhirat. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sedikit memandu kita mentadaburi ayat-ayat dari surah Hud ayat 13 sampai ayat 19 pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan memberikan mauizah, ibrah ya, dan hikmah bagi kita semua. Sementara demikian, kita cukupkan sampai di sini dan saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadiran dan perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan dan salah khilaf ucapan dan perkataan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.